warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Kok semangat nih. Gimana kalau lebih semangat Bapak ajarin cara menjawab kalau ditanya gimana kabarnya. Silakan kalian berdiri, semuanya berdiri. Kalau Bapak tanya gimana kabarnya, kalian jawab nih, alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Semangat, bisa? Bisa. Nah, coba ya. Gimana kabarnya kali ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Lagi sekali, kan semangat, kan kurang semangat. Semangat, Uji, semangat. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tangan. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak mengajak kalian semua untuk baca doa. Mana mudah-mudahan pelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kopi Yasirul Wasif. Selanjutnya kita berhubungan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Alangkah baiknya kita bersama-sama membaca surat pendek, yaitu surat Al-Haqqul Takasur dan Wal Asr. Bisa? Bisa. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunna aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa Mulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian. Satu, Rizky. Adar. ada Sudah hadir. Rifki. hadir Jenny Katon. ada Kita semuanya nih hadir semuanya, Kak. hadir Alhamdulillah. Apakah sudah siap memulai pelajaran hari ini? Kalau siap, Bapak minta semuanya mengapikan keadaan baik meja, bangku dan yang lainnya. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu satu, melalui model pelajaran descriptive learning, peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan nama kitab Allah yang diwahyukan serta menjelaskan secara singkat dan
masing-masing kitab. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan antara kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur dalam hal sejarah, isi, dan fungsi. Yang keempat, peserta didik dapat memberikan contoh bagaimana ajaran dari kitab-kitab Allah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, peserta didik dapat menunjukkan sikap menghormati dan memuliakan kitab-kitab Allah melalui tindakan dan perilaku sehari-hari. Yang keenam, peserta didik dapat merumuskan langkah-langkah untuk menerapkan ajaran kitab-kitab Allah dan interaksi sosial dan kegiatan sehari-hari. Sebelum kita masuki pada materi hari ini, siapa ingat pembelajaran sebelumnya itu rukun iman yang kedua, Pak? Iman kepada malaikat. Iman kepada Iman kepada itu Allah. iman kepada kitab-kitab yang ketiga, kitab-kitab yang kedua iman kepada siapa? malaikat. Ya, iman kepada malaikat Allah. Malaikat Allah ada berapa? Ada banyak. Sekarang kita sudah guru yang sebelumnya sudah menjelaskan kan malaikat itu ada mempunyai tugasnya masing-masing. Contohnya malaikat Jibril, siapa yang tahu tugasnya? Beri wahyu. Mengantarkan wahyu. Wah ya Tuhan. Terima kasih. Tangan. Jadi kita sebagai orang Islam wajib mengetahui malaikat yang wajib kita tahu itu ada 10. Selanjutnya materi kita pada hari ini yaitu tentang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita masuki itu kita di sini ada rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab Allah. Kita dulu masuk ke kitab dulu lah. Yang keempat beriman kepada Rasulullah. Yang kelima beriman kepada hari akhir. Yang terakhir beriman kepada kita. Kita masuki kepada pengertian iman kepada kitab Allah. Iman yaitu ikrar. Ikrar itu adalah pengakuan. Yang pengakuan itu ditunjukkan dengan penerimaan dan tunduk, al-izziyan, artinya tunduk. Secara istilah, iman itu membenarkan dengan hati, mendengarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Seseorang dikatakan beriman apabila hatinya menerima dan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala, mengikrarkannya dengan membaca 2 kalimat syahadat, itu masuk Islam, dan mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya kepada para rasul agar kitab-kitabnya dijadikan sebagai pedoman umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Imani dan tafsir. Setiap manusia wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah kepada para rasulnya, baik secara ijmali atau global. Kalau global, artinya secara keseluruhan saja atau kesimpulan saja. Yang kedua, maupun iman menurut tafsili, yaitu terperinci. Definisi iman secara ijmali artinya meyakini bahwa Allah telah menurunkan
kitab-kitab kepada Rasulnya. Adapun iman secara tafsiriat yang perinci adalah bagaimana atau mengimani penjelasan Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala secara terperinci seperti namanya, nama rasul penerimanya dan lain sebagainya. Dengan demikian seorang muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala baik kepada nabi dan rasul terdahulu. Selanjutnya ada dalil. Dalilnya yang Al-Quran, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab-kitab Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa kafir kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. An-Nisa ayat 136. Masukin pada pengertian dan perbedaan kitab dan suhuf. Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Adapun suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Suhuf diturunkan kepada Nabi Idris yaitu 30 suhuf, 30 lembaran. Yang kedua kepada Nabi Sis yaitu 50 suhuf, 50 lembar. Nabi Ibrahim 10 suhuf dan Nabi Musa 10 suhuf. Adapun kitab-kitab Allah ini selanjutnya kalian menyimak atau menonton video, kemudian kalian dipersilakan untuk membentuk kelompok-kelompok yaitu 4 kelompok. Silakan cari kelompok dan Bapak akan membagikan lembaran kerja yang akan diisi. Artinya kalian setelah menonton video nanti akan dipresentasikan per kelompok. Silakan mencari kelompoknya masing-masing. Bapak akan membagikan lembaran kerja, kemudian nanti kalian jawab atau presentasikan kewakilannya apa saja yang kalian dapat ambil pelajaran dari yang video yang kita akan tonton sekarang. Yo, sini ada bisa lihat. Jumpa lagi dengan Pak Olsi. Pada hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, khususnya pada materi iman kepada kitab-kitab Allah. Pada pertemuan kali ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terdapat 4 kitab-kitab Allah yang wajib kita iman. Yang pertama yaitu kitab Zabur, yang kedua kitab Taurat, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Zabur
diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Turun di Yerusalem pada abad ke-10 sebelum Masehi dan diperuntukkan untuk Bani Israel. Kitab Zabur berisi tentang pujian-pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, serta hikmah. Yang kedua adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Mesir kepada Bani Israel. Kitab ini berisi 10 hukum pokok yang diterima orang. Larangan berzina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi yang berdusta, dan yang terakhir, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi di Yerusalem. Kitab ini diperuntukkan untuk kaum Bani Israel. Kitab Injil berisi beberapa ajaran pokok. Di antaranya, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan bahwa kelak Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi di Mekah dan Madinah. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Akan tetapi, syariat-syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi untuk menggantikan syariat yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Sekali dengan kitab Taurat dan Injil yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Sebagai seorang Muslim, kitab Taurat dan kitab Injil yang kita imani bukanlah yang dijadikan pedoman oleh umat Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi, kitab Taurat dan Injil yang kita imani adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Isi pokok kitab Al-Quran terdiri dari 1. Akidah atau keimanan. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan apa saja yang telah kelompok kami ambil pelajaran dari apa yang telah kami tontonnya, yaitu tentang kitab Taurat. Kitab Taurat ialah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa di Bukit Sunai atau Tursina Mesir. Kitab ini diturunkan sekitar abad 12 sebelum Masehi. Kitab ini menjadi pedoman serta petunjuk bagi Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Dan kitab ini berbahasa Ibrani. Kitab Taurat diwahyukan Allah kepada Nabi Musa. Hal ini dijelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 2 yang berbunyi, wa ataina Musa kitaba wa ja'alna hudan li bani Israila alla tattakhidha wa min duni wahila. Artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Inilah presentasi yang telah kelompok kami sampaikan. Semoga dapat dimengerti kami. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok 1. Bapak persilakan kepada kelompok 4 untuk memaparkan hasil kesimpulannya apa yang mereka simak. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 izin mempresentasikan apa saja yang telah kami ketahui tentang kitab Al-Quran. Sebelumnya, perkenalkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nafarin. Baiklah, langsung saja.
Secara bahasa Al-Quran berasal dari kata qira'a, artinya bacaan. Dan secara istilah, Al-Quran adalah kumpulan wahyu yang Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup. Yang membacanya merupakan ibadah. Firman Allah tentang Al-Quran diantaranya surah Al-Imran ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu yang mengandung kepadamu kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Kitab Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, diturunkan di kota Mekah dan Madinah secara berangsur-angsur. Kitab ini diturunkan kepada umat Nabi Muhammad baik dari suku Arab dan Azam. Kitab ini menjadi pedoman sampai kita memasuki akhir zaman nanti. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Cukup sampai sini saja kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, sudah kalian jelaskan apa-apa dan terdapat dari video tersebut tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak akan mengadakan games yaitu secara quiz, yaitu secara bermain game. Sebelumnya kita di sini pemilihannya dengan cara acak. Jadi di sini namanya kalau namanya terpilih itu yang berhak menjawab, dan apabila jawabannya benar Bapak akan kasih hadiah. Mulai ya. Hai. Nah. Pipi, mana Pipi? Pertanyaannya, pertanyaannya di sini ada game. Nomor berapa pilih? Nomor 3. Maju. Nomor 3. Ada waktunya. Kitab Jabur diturunkan pada abad keberapa? Jabur. 7. Apa kau benar? Salah lagi spell. Jangan dulu. Lagi kita cari pertanyaan yang kedua. Kau udah pede, benar pede angkat tangan. Pertanyaannya pilih nomor. Pertanyaan pilih nomor berapa? Nomor 2. Ya, berapakah suhuf yang diturunkan kepada Nabi Idris? Suhuf kepada Nabi Idris berapa? Tadi sudah Bapak jelaskan loh. Suhuf pada Nabi Idris berapa nih? Pinggannya 10. 30. Pokoknya jawaban beri. Oh, benar. Selanjutnya ini salah. Masa ini sudah. Ulang, misalnya. Pertanyaannya, ayo. Maju. Pilih nomor berapa? Nomor 1.
Al-Quran diturunkan pada tanggal berapa? Al-Quran diturunkan pada tanggal, sudah silakan temannya deh yang Satu Syawal. Bapak satu Syawal. Berarti C. Saya Bapak saya Pak. lanjutkan kita lagi. Dua. Muhammad. Adil, siapa Adil? Pak. Lain putra-putra. Adil kan Pak? Adil. Pertanyaannya dia nomor berapa Adil? Nomor berapa sudah? 3 Pak. 4 tahun 5 Pak. 3 Pak. 4 tahun 5 lagi. Tiga sudah lah. Nomor Berarti yang 45. 4. Nomor berapa? 4. Nomor 4. Bandera. Bandera. Nah, di kitab Taurat diturunkan di Apa? A. Yerusalem. Salah. Yang jujur Di bahasa kitab itu di mana? Mana? Coba nonton sini. Yang di sini. Ini nomor berapa Lina? 3. Terjadi ya, nomor berapa saya soalnya? 5 Tidak ada kitab Taurat kecuali menghormati kedua orang tua, menyayangi anak yatim, larangan untuk berzina, larangan mengambil hak orang lain. Masih isi dari kitab Tuhan Suci 11 detik. Larangan untuk berzina apa begitu? Kali salah. Yang bujur tuh. Menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim. Yang ada. Tuh, yang bujur tadi siapa? Yang bujur apa? Dua orang ini dapat menjawab pertanyaan dari game tersebut, maka dapat hadiah tangan. Nah, balik pada membenarkan dengan hati, mengikatkan dengan lisan dan membuktikannya dengan perbuatan. Kedua, iman kepada kitab berarti meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada rasulnya. Yang ketiga, ketiga perbedaan kitab dan suhuf. Kitab kumpulan wahyu disampaikan kepada rasul untuk diajarkan dan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman. Adapun suhuf, wahyu yang disampaikan kepada rasul tetapi masih berupa lembaran yang terpisah. Inilah tadi materi kita yang Bapak sampaikan. Selanjutnya untuk pembelajaran yang akan depan, minggu depan, pelajari materi yang akan datang, yaitu selanjutnya rukun iman yang keempat berarti yang keempat beriman kepada Rasulullah. Cari penjelasannya dan Bapak sudah mengirim soalnya berbentuk dengan Google Form. Silakan isi di rumahnya masing-masing. Adapun PR-nya sudah dikirim. Amin. Bapak yang bertugas pada hari ini mohon ampun apabila ada terdapat kesalahan dan kesilapan dalam selama Bapak mengajarkan pada hari ini, dan mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik sekalian atau anak sekalian yang telah memperhatikan pelajaran Bapak hari ini. Selanjutnya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.